Dan masih muda itu harus coba yang banyak. Makanya saya bilang kalau lagi muda itu kita nggak boleh rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Karena yang abadi itu perubahan itu sendiri. Kalau dari pengalaman Mas Andi, prosesnya seperti apa? Mungkin bisa jadi saran ke teman-teman yang lain gitu ya. Yang agar proses mengenali diri tadi, kekurangan, kelebihan itu bisa efektif gitu. Nggak akan bisa kita kenali diri sendiri kalau kita tidak mencoba. Jadi kita harus, ya seperti salah satu slogannya iklan sepatu, just do it. Dan kita akan kenali. Dan kegagalan itu jangan kita anggap sebagai kegagalan, tapi anak tangga menuju self-improvement. Dan kita akan mengenali diri kita, oh kita kayaknya nggak cocok di sini. Coba. Dan masih muda itu harus coba yang banyak. Makanya saya bilang kalau lagi muda itu kita nggak boleh rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Jangan jadi kaum rebahan, tapi jadilah agen perubahan. Karena yang abadi itu perubahan itu sendiri. Nah, yang ketiga menurut saya, learn about your community. Jadi belajar tentang lingkungan kita. Mau sukses, ya bergaulah sama orang-orang yang sukses. Seperti yang sudah selalu diajarkan kan, mau wangi, ya bergaulah dengan penjual minyak wangi. Jadi learn about your community. Dan terakhir, learn about the environment. Belajarlah, lihat sekeliling kita. Ada pasti peluang di sekeliling kita yang kita nggak tahu. COVID-19 ini peluang-peluangnya tiba-tiba muncul di sisi kesehatan, digital. Siapa yang nyangka Ali Zainal Abidin bikin konten YouTube 1 tahun yang lalu? Ada nggak yang nyangka bahwa profesi influencer, profesi YouTuber itu menjadi sesuatu yang sangat menarik? Nggak ada. Nggak pernah tuh ada yang ditulis di CV 5 tahun yang lalu. Mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Sekarang anak saya Sulaiman kalau ditanya, ya dia sih masih tetap nomor 1 pilot. Tapi dia mau juga pilot yang punya salah satu keunggulan untuk menciptakan konten. Jadi menarik ini, transformasi dan disrupsi digitalisasi ini mengubah pola kita. Jadi itulah bagian daripada proses untuk saya menstimulasi anak-anak muda. Kalau kita kenali diri kita sendiri and we know what we love, akhirnya you would do what you love and love what you do. Jadi kalau memang itunya adalah kewirausahaan atau di bidang apapun, ada yang fotografi. Sekarang teman-teman saya yang mulainya jago foto, udah sekarang jago ngambil video. Malah salah satu staff saya dulunya supir, tapi saya didik terus. Harus juga bisa bikin skrip, harus bikin setting seperti apa, harus bisa ngelihat lampunya gimana, nyeting kamera. Sekarang udah bisa kayak gitu, karena it's part of transformations. Makanya saya bilang juga benar yang dikatakan oleh orang-orang yang bijak bahwa pendidikan itu adalah seumur hidup. Education itu is a lifelong journey. Nggak berhenti kita. Belajar terus. Kita dapatkan ilmu, baca, dapatkan amati sekitar kita, environment kita, lihat perubahan-perubahan, beradaptasi. Karena itulah kunci kita akhirnya nanti ya mudah-mudahan mencapai bahagia di dunia dan surga di akhirat nanti. Jadi learn how to learn about yourself, learn about the community, learn about the environment. Dan to learn about yourself, just do it. Iya, just do it, itu yang paling efektif. Gue nggak tahu nih senang atau enggak, coba aja gitu. Toh masih muda. Kalau nggak suka, ya udah nggak usah dilakukan lagi. Atau kalau misalnya mulai usaha agak rugi, gimana caranya meminimalisasi resiko, dan disitulah kita dapat mengenali
bagaimana membuat hal lebih baik, dan itulah yang kita sebut sebagai bagian daripada inovasi. Begitu kita ngelihat, oh salah ngerjain kayak begini, kedepannya gue mesti ngerjain seperti ini. Nah itu adalah terciptalah satu inovasi di situ. Saya sering dengar dari berbagai macam entrepreneur juga yang bilang pentingnya visualisasi, gitu. Bahwa kita tuh bisa punya keyakinan dan bahkan bisa membayangkan, gitu. Jadi ya visi gitu ya. Tapi mereka melakukan proses visualisasi. Apakah Mas Andi waktu awal memulai usaha juga ada visualisasi bahwa nanti akan sebesar ini usaha gue ini bakal wah kayak gitu? To be honest, enggak. Kan beda-beda. Saya pengen tahu. To be honest, enggak. Karena kita waktu itu benar-benar survival. Jadi kita mikirin gimana bayar sewa, gimana bayar gaji, gimana kita bisa dapatkan kelebihan daripada revenue yang kita dapatkan bulan itu, dipotong kos, bisa dipakai kita untuk biaya hidup kita. Karena kita juga digaji dari perusahaan waktu itu. Jadi mulai ngehayalnya itu mungkin di tahun ketiga, tahun keempat. Oh, enak juga ya kalau punya kantor sendiri. Enak juga ya kalau kita bisa ngerjakan selain daripada corporate finance advisory, kita bisa juga melakukan underwriting, kita juga bisa melakukan investment banking. Asik juga ya kalau berinvestasi. Nah, itulah visualisasi atau visioning yang mulai terjadi di tahun 3, tahun keempat. Dan akhirnya visioning yang benar-benar saya lakukan dalam bentuk exercise adalah setelah 8-10 tahun menjadi pengusaha. Disitulah saya duduk, hire a very good counterpart, seorang management consultant yang mumpuni, untuk menuntun kita untuk melakukan visioning bersama dengan tim kita. Dan apa visionnya waktu itu? Vision itu waktu itu ya kita ingin menjadi perusahaan terdepan di bidang kita, yang kuncinya kalau balik adalah amanah gitu. Kita ingin jadi perusahaan yang memiliki kemampuan menghadirkan trust, amanah kepada para mitra-mitra kita. Dan di perusahaan investasi kita waktu itu udah pikir regional. Kita ingin menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Kita ingin meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan kita. Kita ingin dampak yang kita hadirkan untuk bukan hanya pemegang saham kita, tapi juga bangsa dan negara. Jadi visioning itu akan sangat terbantukan kalau kita punya fasilitator. Dan saya menganjurkan untuk teman-teman yang baru saja selesai scaling up itu untuk melakukan visioning secara rutin. Lebih rutin karena sekarang perubahannya semakin cepat. Dulu kita lakukan tiap 5 tahun, tapi sekarang kayaknya harus lebih cepat karena ya kita tahu dengan era digital ini sangat velositas daripada perubahannya itu sangat tinggi. Ya, jadi kalau kelamaan nanti udah kondisi berubah lagi. Kondisinya sangat berubah, dan apalagi dengan COVID ini ya. Karena COVID ini akan beberapa tren-tren besar kan akan terakselerasi. Menurut saya ada 6. Nah ini juga di Ali Zainal Abidin Channel saya jelaskan 6 tren besar yang akan terjadi. Pertama, keniscayaan Asia akan ngambil peran yang lebih besar di sisi global. Dulu kan semua kiblatnya Amerika, Eropa, ke depan ini Asia. Dan menurut saya juga di Asia ini akan lahir terobosan-terobosan, pemikiran-pemikiran baru yang akan menjadi lokomotif dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia secara keseluruhan. Kedua, menurut saya dengan adanya COVID ini akan terakselerasi transformasi digital. Semua aspek kehidupan kita akan terdigitalisasi. Semua. Mau bicara robotics, bicara
artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, kita bicara ya big data dan big data. Itu tren terpisah tuh. Karena data ini ekosistem lain nih. Ini kita bicara digital aja. Jadi internet, jadi high level machine learning, robotics dan lain sebagainya, drone. Saya ini awam, makanya saya nggak tahu kalau itu terpisah. Baru tahu sekarang. Tren yang ketiga itu tadi data. Data itu baru. Data. Oke. Jadi itu disebut sebagai revolusi data. Jadi semua ini akan terkoneksi dengan data, dan data itu kan terproses dengan baik sehingga akhirnya kita melahirkan kebijakan-kebijakan di perusahaan, di pemerintahan berbasis data akan sangat-sangat tepat. Program-program maupun solusi-solusi yang kita hadirkan bagi masyarakat akan sangat bergantung kepada data. Jadi namanya data revolution. Jadi semua akan ada datanya. Misalnya data pusingnya Ali. Nanti ke depan keluar tuh Ali pusing, sakit pusing waktu di umur 2, segini-gini umur 3, tingkat kepusingan. Jadi data itu akan nyebarnya kemana-mana, ke digital juga, dan ke tren yang keempat yaitu longevity atau health science, life science secara keseluruhan. Bahwa ke depan tren luar biasa di dunia ini adalah orang akan hidup lebih panjang umurnya dan akan sangat memperhatikan kesehatan. Jadi healthcare, health science, life science, longevity itu akan hidup sehat, minum jamu, makan obat, dan dengan adanya big data dan technological digital revolution itu, nanti ke depan obat itu akan personalized. Misalnya saya ke apotik, saya nggak akan cari mau beli misalnya Panadol buat pusing, tapi saya bilang saya agak pusing nih, terus dia keluar obat pusing Sandi. Ya, kayak medical history udah ada semua. Karena medical history ada, dia tahu campurannya seperti apa, tiba-tiba tinggal di print aja pakai 3D, nggak perlu lagi racik-racik, semua pakai robotik, tripin obat pusing Sandi. Tinggal dipakai. Malah mungkin kita nggak perlu ke apotek, kita bisa print sendiri di rumah. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, emerging fintech. Ke depan pembayaran semua akan menggunakan konsep financial technology. Dan yang keenam, yang terakhir, dan ini juga eventual, adalah alternative energy, clean energy, energi baru dan terbarukan. Renewable energy. Ke depan luar biasa. Revolusi di bidang energi berbasis surya yang akan sangat murah. Electric vehicle. Apakah mati hidrokarbon? Enggak juga. Tapi akan ada penggunaan lain daripada minyak dan gas bumi misalnya. Batu bara mungkin akan ada penggunaan lain. Kayak shifting dari penggunaan. Akan shifting. Tapi saya yakin energi yang berbasis alternatif energinya akan menjadi tren keenam yang saya sebut sebagai unstoppable global trend. Nah, inilah menurut saya yang menjadi peluang-peluang nih buat anak-anak muda. Pikirkan Anda mau ada di mana, di hulu, di hilir, mau jadi distributor, mau jadi reseller atau dropshipper, atau jadi di sisi hulunya jadi produser, jadi petani. Kalau kita ngomong mengenai longevity pasti ada urusan pangan dan lain sebagainya. Jadi seru sih kalau ngelihat, kalau saya bukan futurist ya, tapi saya excited banget ngelihat masa depan kita. What's coming next gitu ya. What's coming next is amazing. Ya, mengenai hal-hal yang ya menurut kita mungkin baru akan terjadi 30-50 tahun lagi, tapi dipercepat dengan adanya COVID ini. Semuanya terjadi dengan tingkat akselerasi yang luar biasa. Mas Andi ini, saya dari sambil ngeliat jam ke atas itu nih, saya mau tahu waktu itu masih ada berapa banyak, tapi kayak waktunya tinggal sedikit, atau mungkin ini bagian terakhir deh. Sebetulnya pasti sangat banyak yang saya ingin tanya, tapi sekarang saya udah terima kasih banyak atas waktunya.
Mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan terakhir sedikit yang singkat-singkat gitu. Pertama terkait bagaimana Mas Sandi memaknai sukses itu sendiri gitu ya. Tapi tidak hanya sekarang, dalam arti apakah ada perubahan tentang bagaimana Mas Sandi memaknai sukses dulu dengan sekarang? Ada, sukses itu berevolusi ya, dan menurut saya sukses sangat relevan atau sangat relatif terhadap di titik mana kita ada dalam kehidupan kita. Misalnya pada waktu saya memulai usaha, saya menganggap kesuksesan itu kalau tagihan bulan depan itu udah bisa kita dapatkan di minggu kedua dari bulan tersebut gitu, dari segi pendapatan kita. Itu udah sukses menurut saya. Atau sukses kita waktu itu kalau kita bisa berhasil pada waktu udah lebih besar 3-5 tahun mengakuisisi satu perusahaan yang memiliki potensi luar biasa. Itu sukses buat saya. Semakin kita mulai mendalami dan semakin kita melihat sekeliling kita, akhirnya sukses itu lebih mengarah kepada kebermanfaatan dan menghadirkan kemaslahatan. Bahwa sukses yang terbaik ternyata adalah bermanfaat bagi orang lain, bukan bagi diri sendiri. Jadi itu yang menurut saya menjadi satu, dan ini pasti akan terevolusi terus. Pada saat ini saya ingin bermanfaat dan berkontribusi. Saya diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh bangsa ini. Saya pernah merasakan sulitnya dari segi ekonomi, tapi dalam kurun waktu yang ya 20 tahun saya bisa membangun satu kemandirian di bidang usaha, dan ini sekarang waktu saya untuk berkontribusi kembali. Saya ingin give back to society. Saya ingin berikan apa yang ilmu yang saya miliki, sedikit harta yang saya kumpulkan untuk kebermanfaatan kita. Dan kebetulan kemarin dapat kesempatan ada di ranah publik ya, sempat mengabdi di balai kota, terus sempat ikut beberapa kontestasi demokrasi. Itu bagian daripada keinginan saya untuk memberikan yang terbaik yang saya miliki untuk kemajuan sesama, kemajuan bangsa dan negara, dan memberikan dampak yang positif dan kontribusi yang berkelanjutan yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ada buku favorit nggak? Tata lompat pertanyaan ini, Toto. Buku favorit yang terpikir cukup banyak saat ini. Karena saya yakin banyak, tapi yang terpikir saat ini deh. Buku dan film favorit kalau ada. Yang terpikir di saya suka nonton, saya suka baca buku banyak banget dan semuanya bagus-bagus banget. Tapi kalau bicara tentang kewirausahaan, mungkin yang konteksnya Indonesia, buku dengan judul Man of Honor itu kisah tentang Pak William Surajaya. Itu sangat menginspirasi karena selain saya sangat mengikuti sosok beliau, tapi juga saya cukup familiar dengan situasi-situasi di buku itu. Tapi buku itu menunjukkan bahwa bisnis itu is about honor, mengenai kehormatan. Jadi bukan semata-mata menjadi kaya, tapi kita harus menjadi orang yang terhormat. Kedua, kalau film, saya ya suka banget ya film-film. Saya ini hopelessly romantic orangnya. Jadi suka film-film yang romantic, tapi juga ada komedinya gitu. Jadi kalau ada film-film yang romcom apapun ya, itu gitu, saya selalu enjoy. Dan saya suka happy ending. Saya nggak suka film yang ngegantung gitu loh. Jadi any romantic comedy saya suka banget. Film-film Indonesia udah keren-keren banget. Film-film yang juga penuh dengan pelajaran sejarah saya suka, seperti
Host Cokro Aminoto itu film yang bagus menurut saya. Keren banget itu. Film yang berkaitan juga dengan kalau dilihat perjuangan bangsa kayak November 1828 jadul banget. Kalau film-film yang kesini banyak sih di Netflix yang suka saya nonton. Terakhir nonton yang satu series yang menurut saya harus menjadi inspirasi karena kan orang banyak ngomong drakor. Ini dranyol, drama Spanyol. Money Heist. Oh, Money Heist. Money Heist. Kan itu simple banget. Tapi kekuatan itu di skrip. Saya belajar banyak banget dari film itu dan saya kok gregetan gitu. Indonesia mestinya bisa bikin konten sekeren itu gitu. Jadi kita berharap banyak sama film-film Indonesia ke depan. Money Heist masih ada 1 season lagi katanya. Nggak tahu tuh, belum ada, belum muncul. Belum muncul, katanya 1 season lagi nih, bocoran sih. Mas Adi, terima kasih banyak. Terima kasih, Bro Ali Zainal terima Abidin. kasih banyak atas waktunya. Sukses untuk YouTube-nya. Sukses juga, jaga kesehatan selalu juga. Terima kasih. Dan insya Allah semakin sukses, semakin besar kontribusi juga. Dan sekali lagi buat teman-teman semua, semoga ini bermanfaat. Gue yakin ini bermanfaat. Tapi saya suka bilang gini Mas Adi, bukan hanya semoga bermanfaat, tapi semoga dimanfaatkan. Gitu ya. Jadi semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan, termasuk oleh saya sendiri juga. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Dan teman-teman semua, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.